Yang saya hormati Kak Ilvi Nurdiana selaku pemateri pada pelatihan edukasi malam hari ini. Dan tidak lupa juga kepada seluruh keluarga UKM FIP GPS yang berbahagia. Selamat malam dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung pada pelatihan edukasi di hari kedua di malam hari ini. Di pelatihan edukasi kita pada malam hari ini, masih bersama dengan Kak Ilvi selaku pemateri. Sebelumnya, perkenalkan saya Lira Maya Estianti selaku moderator pada pelatihan edukasi pada malam hari ini. Adapun tata tertib dari pelatihan edukasi pada malam hari ini yaitu yang pertama, peserta wajib untuk menonaktifkan mic ketika pelatihan sedang berlangsung dan wajib untuk mengaktifkan kamera bagi teman-teman yang sedang tidak terkendala. Yang kedua, link absensi akan dibagikan di akhir acara nanti. Kemudian, peserta dilarang meninggalkan Meet kecuali seizin dari panitia. Yang keempat, username yang digunakan peserta wajib menggunakan nama asli. Yang kelima, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara melalui kolom chat, melalui kolom komentar yang disediakan dengan syarat harus diawali dengan kata izin bertanya, kemudian diikuti dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Selanjutnya, peserta menggunakan pakaian bebas dan sopan. Dan yang terakhir, screenshot pelatihan sebagai bukti di link absensi nanti. Baik, untuk mengefisiensi waktu, saya serahkan sepenuhnya kepada Kak Ilvi selaku pemateri untuk penyampaian materi masih sama yaitu 90 menit dilanjutkan 30 menit untuk diskusi. Kepada Kak Ilvi, waktu dan tempat saya persilahkan. Kepada teman-teman semuanya, harap bersabar terlebih dahulu karena sepertinya pemateri kembali terkendala sinyalnya. Sembari menunggu pemateri memasuki Meet kembali, mungkin teman-teman bisa mencari pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri karena kemarin kita sudah mendapatkan materi dari Kak Ilvi, mungkin nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan dari materi yang kemarin. Baik, sepertinya Kak Ilvi sudah bergabung. Kepada Kak Ilvi, waktu dan tempat dipersilahkan dengan estimasi waktu penyampaian materi 90 menit, dilanjutkan dengan diskusi 30 menit. Kepada Kak Ilvi, waktu dan tempat saya persilahkan sepenuhnya. Terima kasih. Enggak. Mbak, maaf tapi suaranya tidak ada, Mbak. Tadi terputus, kemudian sekarang hilang. Halo, dengar? Terdengar, Mbak. Moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Jadi, saya kemarin sudah ditunjukkan RP. Sekarang kita bedanya itu di mana? Minta tolong Mbak versi file RPPT diam. Nanti kita bisa.
itu bisa dibukanya itu window itu kelihatan semua baru. Mohon maaf teman-teman karena sepertinya Kak Ilvi kembali terkendala jaringan. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai pelatihan kemarin. Jika mungkin teman-teman di pelatihan kemarin masih ada sesuatu yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang sembari Kak Ilvi mencari tempat yang jaringannya memungkinkan untuk kembali menyampaikan materi. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa raise hand terlebih dahulu, bisa mengaktifkan mikrofonnya atau melalui kolom komentar yang tersedia. Halo? Suara saya dengar? Saya share screen. Tapi mohon menggunakan HP. Nah, lihat ini ya, ini tuh RPP RH. Tetapi yang ada siaran pendahulu PP K13 awalnya seperti ini. Kegiatan angkanya yang bisa sebagainya. Kemudian ini Pacius, atas nasionalisme, berpikir kritis atau apa? Misal, apakah misalnya fase 1 menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Di sini guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Sedangkan siswa mendengar yang disampaikan oleh guru. Ini merupakan termasuk ke dalam HOT. Kemudian di sini ada alokasi waktu. Sedangkan yang di RPP K13 terbaru atau yang 1 lembar, di sini langsung ngapain saja, kemudian tanpa ada keterangan itu masuk HOT, masuk PPK atau masuk yang 4B. Kemudian itu di sini tidak ada alokasi waktunya. Selain itu, di sini lebih istilahnya dirangkum.
Seperti itu. Bedanya ini untuk intensi dan sebagainya masih sama. Itu yang pertama. Kemudian untuk RPP berikutnya ya. Ini RPP 1 yang ditaruh di sini. Kemudian ini identitas sekolah, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi pelajaran itu masih sama, model, metode, pendekatan, sumber, itu kalang. Inilah dan pendahuluan, inti, penutup. Bila salam, absensi, dan sebagainya. RPP 1 yang utama. Namun bedanya di sini memakai alokasi waktu. Dan di sini lebih rinci daripada kotak tadi. Kalau kotak-kotak tadi yang 1 lembar itu sudah rangkum sekali. Kalau ini kan ada sedikit lebih banyak. Hanya itu perbedaannya. Kemudian untuk RPP yang lain. Kita buka di RPP 31. Nah, ini juga formatnya BP ini termasuk RPP 1 lembar. RPP kurikulum K13 terbaru yang 1 lembar. Untuk 1 lembar itu ada banyak sekali model tadi dan juga dalam belajar ke semester kemudian pendahuluan ini kegiatan. Nah, kemudian di sini kegiatan belajarannya langsung nggak dikasih ke pendahuluan bagaimana, tapi di sini kemudian kemudian itu sampai 2 atau lebih itu. Dan tetap sama ya, penilaiannya itu tetap ada panduannya atau ada acuannya. Kemudian untuk RP ini juga RPP 1 lembar. Nah, di sini ada identitas, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, materi pokok. Alokasi waktu. Kemudian di sini ditambah dengan biasanya guru mata pelajaran. Juga dimasukkan kompetensi inti. Nah, di sini kompetensi inti ditulis semuanya, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI nasional menghayati dan mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan sebagainya. Itu sampai KI 4, itu tulis semua. Kemudian ini ada kompetensi dasar.
Ini 3.10 menerapkan fitur aplikasi pengolah simulasi visual tahap pasca produksi. Kemudian indikator pencapaiannya di sini dikembangkan dari kompetensi dasar ya, jadi diuraikan lagi. Menerapkan fitur aplikasi pengolah simulasi itu diuraikan menjadi beberapa poin, yaitu mengetahui tahap-tahap pasca produksi presentasi video. Kemudian yang kedua, menjelaskan tahapan pasca produksi presentasi video. Kemudian yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah editing video. Dan yang keempat, mengaplikasikan editing video. Jadi harus ada prakteknya, kayak mengaplikasikan seperti itu. Atau membuat kalau bisa. Kemudian tujuan pembelajarannya sama seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya jika indikatornya ada 4, maka tujuan pembelajaran juga ada 4. Jadi saling keterkaitan. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyebutkan tahap pasca produksi presentasi video. Yang kedua, siswa dapat menjalankan tahapan pasca produksi presentasi video. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah editing dengan benar. Kedengeran enggak? Terdengar, Mbak. Tadi tiba-tiba keluar. Saya tadi sampai mana ya? Halo, suara enggak? Suara saya dengar enggak? Terdengar, Kak. Saya lanjut ya kalau gitu. Nah, ini RPPTIK. Nah, jadi ini juga termasuk K3. Halo, mohon maaf ya, sinyal saya hilang-hilangan. Suara saya kedengeran enggak? Saya lanjutkan atau kita sesi diskusi langsung? Saya lanjutkan ya. Jadi ini untuk RPP TIK, RPP 1 lembar ini yang sudah di screen sama Mbak Ismi, ini merupakan RPP kurikulum 13 yang terbaru, di mana yang terbaru itu 1 lembar hanya saja, formatnya itu ada banyak sekali. Kemarin itu saya browsing, itu ada 3 atau lebih model. Salah satunya ya ini kemudian tadi yang di-share, yang saya share itu. Nah, ini perbedaannya adalah di sini tidak ada alokasi waktunya, tetapi ada keterangan kegiatan tersebut termasuk host, lead, atau yang lain. Kemudian selanjutnya RPP minta tolong di-share yang tadi ATK ya, yang K terbaru atau kurikulum merdeka. Nah, terima kasih. Untuk RPP kurikulum merdeka itu namanya bukan RPP. Namanya itu atau istilahnya adalah ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran. Tetapi sama saja. Untuk komponennya sama, masih identitas, yaitu ada mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas. Di sini ada fase, itu bedanya. Kemudian usia mental,
Kemudian JP dalam waktu 1 tahun. JP dalam waktu 1 tahun ini bisa diketahui dari PROTA. PROTA itu program tahunan ataupun silabus. Biasanya di silabus dan juga di PROTA itu ada masing-masing itu ke JP gitu. Ya nanti dijumlahkan gitu. Tahu ada berapa? Kunci dari tersebut, kemudian penjelasan singkat profil pelajar itu manipulatif dan juga kritis informasi. Kemudian siapa yang terbaik usia kelas 10 itu umumnya berapa, yaitu kurang lebih 10 tahun. Kemudian di situ diuraikan. Bisa dibaca sendiri ya, kalau filenya sudah di-share. Nah, kemudian pada fase E ini berdasarkan elemen, di mana ada beberapa elemen. Yang pertama ada elemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tadi Mbak ke atas, Mbak. Mbak Isni tolong ke atas. Nah, sudah. Nah, untuk elemen keselamatan dan kesehatan kerja, di sini ada capaian pembelajarannya. Itu pada akhir fase E, peserta didik dapat menerapkan prosedur penggunaan laptop dan komputer dengan mandiri dan tanggung jawab, menerapkan perlengkapan dan alat keselamatan kerja dan simbol-simbol keselamatan dan kesehatan kerja dengan mandiri, serta perangan akan pembajakan dalam penginstalan aplikasi dengan tanggung jawab. Berarti ini merupakan tujuannya. Apa sih yang mau dicapai dalam tujuan tersebut? Nah, itu. Jadi jelas materi ini tujuannya untuk ini seperti itu. Yang kedua ada sistem operasi dan aplikasi, di mana pada akhir fase E, yaitu pada akhir pembelajaran, dan peserta didik diharapkan peserta didik menerapkan prosedur instalasi setting sistem operasi atau OS, mengoperasikan software, aplikasi, dan perangkat lunak virus dengan mandiri. Kemudian menghapus atau uninstall aplikasi dan mengoperasikan utilitas dasar restore dan data recovery dengan mandiri. Jadi untuk sistem operasi dan aplikasi, capaiannya itu pembelajaran langsung peserta didik bisa menerapkan tersebut secara mandiri. Kemudian elemen yang ketiga ada di sini diharapkan peserta didik dapat menerapkan diharapkan peserta didik dapat penelusuran situs, berarti mengunduh dan mengoperasikan aplikasi dari web browser secara mandiri. Jadi diharapkan itu secara mandiri gitu. Kemudian selanjutnya perbaikan dan perawatan ringan, di mana peserta didik mengidentifikasi dan tindakan awal penanganan atas masalah, yaitu troubleshooting biasanya yang terjadi pada komputer. Jadi nanti siswa itu bisa paham, bisa tahu tindakan untuk komputer kalau terjadi troubleshooting gitu. Kemudian alur capaian pembelajaran fase E
Kemudian alur capaian pembelajaran. Di sini ada beberapa elemennya sama ya. Tetapi kelas 10 untuk keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu peserta didik dapat memahami posisi duduk dan prosedur penggunaan komputer dan laptop, peraturan dan sebagainya. Dibaca sendiri. Mbak. Mbak Ismi bisa dilanjut. Halo, Mbak. Nah, kemudian ini adalah jabaran capaian pembelajaran berdasarkan ragam berkebutuhan khusus. Tapi yang berbeda ya, itu jika ada. Kalau tidak ada ya enggak bisa, enggak apa-apa. Langsung saja kita skip. Ternyata sudah ya. Itu di yang terakhir, ada glosarium. Nah, itu merupakan perbedaan-perbedaan dari beberapa RPT. Jadi untuk RPT K13 atau kurikulum 2013 yang awal itu banyak sekali berlembar-lembar ya, kemudian diperbarui menjadi K13 revisi atau RPT 1 lembar, dan itu memiliki banyak macam, banyak model, tetapi sama saja. Tetapi ada yang beda-beda. Kemudian ada juga RPT kurikulum merdeka, yaitu dikenal dengan istilah ATP. Seperti itu. Nah, untuk misalnya dalam satu lembaga kita disuruh bikin RPT, kemudian kita harus bikin RPT mana, Kak? Nah, untuk itu keputusan jika dari lembaga tersebut dikasih ketentuan, misalnya silahkan buat RPT kurikulum merdeka, berarti yang ini kita memakai yang ini, yang ATP. Kalau misalnya dari lembaga itu meminta kita membuat RPT K13 yang terbaru, itu berarti yang satu lembar. Tapi ya dari lembaga itu kan itu satu lembar yang seperti ini modelnya. Misalnya ditunjukkan modelnya, nah berarti kita manut biar sama semua satu lembaga. Kalau misal hanya dikatakan buat RPT 1 lembar, berarti bebas mau menggunakan model yang seperti apa. Mau yang simple, sederhana, atau mau yang terperinci. Itu terserah. Kemudian ada lembaga yang dibebaskan untuk membuat RPT. Hanya diminta untuk membuat RPT. Misalnya untuk pembelajaran silahkan buat RPT. Tetapi dibebaskan. Nah, itu terserah kita mau menggunakan RPT yang berlembar-lembar, yang pastinya terperinci lama sekali karena banyak ya, atau mau yang satu lembar, seperti itu. Kemudian misalnya di satu lembaga itu masih menggunakan kurikulum K13 terbaru.
di mana RPP-nya 1 lembar. Kemudian kita disuruh membuat RPP. Kita bikin RPP yang mana? Ya pastinya kita bikin RPP yang K13, bukan RPP yang merdeka, gitu. Jadi sinkron antara kurikulum yang digunakan dengan RPP-nya atau dengan perangkat pembelajarannya kita. Jangan sampai kurikulum yang digunakan itu K13 ataupun K13 terbaru, kemudian RPP yang kita buat ternyata kurikulum merdeka. Kalau bisa ya jangan ya. Sampai di sini paham? Suara saya kedengaran enggak? Terdengar, Mbak. Mungkin ada yang ditanyakan atau yang kurang dipahami, kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Kira-kira dari teman-teman sekalian paham enggak mengenai RPP? Bisa enggak kalau misal buat RPP gitu? Izin bertanya boleh, Kak? Oke. Begini, Kak. Tadi saya sudah mencari contoh gitu, Kak, mengenai itu ada salah satu kayak Kak, izin untuk share screen-nya, Kak. Nah, di sini ada contoh kayak begini, Kak. Itu termasuk ke contoh RPP. Tuh, ini saya mencari di Google itu keluarnya gini, Kak. Itu termasuk ke RPP gitu, Kak. RPP untuk K13 atau Merdeka gitu. Ya, terima kasih. Ini termasuk ke RPP K13 yang 1 lembar yang terbaru. Memang untuk modelnya itu berbeda-beda. Kalau di kurikulum merdeka itu istilahnya bukan RPP, tapi ATP. Itu file tadi itu saya dapatkan dari aplikasi apa ya? Ada kok yang khusus kurikulum merdeka itu, di mana di situ ada RPP, ada format RPP, ada format silabus, prota, kemudian ada materi dan sebagainya. Jadi itu ada. Dan memang formatnya seperti yang tadi yang ATP itu. Seperti itu. Bisa dipahami, Mbak? Bisa, Kak. Terima kasih. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Atau mungkin ada yang mau praktek dan di screen. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Kak Ilvi? Jika ada pertanyaan, bisa raise hand terlebih dahulu atau menuliskannya di kolom komentar. Sering ya untuk kurikulum merdeka. Apakah bisa
teman untuk Nah, di sini ada nya ada CP, APP, sebagainya di paket kurikulum merdeka. Kemudian di sini ada materi pilihan, ada rangkuman. Jadi di sini ada banyak sekali materi dari beberapa mata pelajaran. Kemudian ada webinarnya, ada pelatihannya, dan aplikasi raport, Dapodik, Excel, dan sebagainya. Di sini juga ada tutorialnya. Jadi misalnya ya, ini untuk materinya. Ini ada apa dan project belajar atau sila sampai di sini Pak. Suara saya tadi enggak ya? Putus-putus, Kak. Terputus-putus ya. Maaf. Sudah di depan rumah ini. Nyari sinyal enggak ada, dapet. Tapi paham enggak kira-kira? Terus, Mbak. Gimana? Paham? Jadi itu tadi, jadi itu tadi Kak, untuk tadi itu web RPP untuk kurikulum merdeka begitu, tak? yang mana yang saya tunjukkan apa yang kamu tunjukkan tadi? Yang barusan sampean tunjukkan itu, Kak. Soalnya suaranya putus-putus tadi, Kak. Oh ya. Ngomongan lain. Sekarang suara saya jelas nggak? Jelas, Kak. Ntar saya screen lagi. Nah, ini adalah webnya Kurikulum Merdeka. Nah, di sini lengkap. Ada perangkat kurikulum, ada CV, capaian pembelajaran, ada ATP, ada MA, materi ajar, kemudian ada buku
ada materi pilihan. Materi pilihan itu di sini ada beberapa rangkuman materi, tapi hanya mata pelajaran saja. Tapi di sini ada untuk SD, SMP, kemudian di sini ada videonya. Di panduan ada modul pelatihan kepemimpinan, ada dan contoh kurikulum sekolah, acuan pembelajaran dan panduan pengembangan proyek penguatan, referensi modul, model layanan, panduan dokumen alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian ada dokumen modul. Iya. Lengkap. Jelas nggak suara saya? Jelas kok, Kak. Sama? Atau mungkin Mas? Gini Kak, yang bertanya lagi. Untuk RPP itu berarti untuk formatnya itu sesuai nama sekolah atau itu tidak paten begitu Kak formatnya? Atau bagaimana gitu Kak? Gitu, terima kasih untuk pertanyaannya. RPP tetapi di lembaga sekolah maka kita sesuai dengan ketentuan lembaga. Tetapi jika dari lembaga tidak ditentukan, kembali ke kita pengen buat yang seperti apa. Itu. Misal ada lembaga sudah ditentukan buat RPP untuk kerja, maka kita bebas untuk menggunakan RPP mana. Atau mungkin kalau mau ditanyakan, gimana gue tanyakan saja, Bu mau RPP satu lembar yang seperti apa? Ya, atau nanti barangkali dibebaskan berarti kalian menggunakan. Jadi tidak paten. Barangkali nanti ketika kalian lulus dari kuliah, kalian mengajar di suatu lembaga, kemudian ada kurikulum baru, RPP baru juga. Jadi RPP itu tidak paten. Selalu ada pembaharuan. Mbak jelas belum tadi? Apa putus? Insya Allah sudah jelas Kak. Ya, terima kasih. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Sepertinya sudah ada tidak pertanyaan lagi Kak. Jika demikian, karena materi sudah selesai, saya beri penawaran ya. Mungkin dari kalian ada yang mau praktek secara langsung masuk di screen. Barangkali Anggo silahkan. Biar juga belajar bikin RPP. Kalau memang tidak, berarti sampai di sini saja. Bagaimana teman-teman jika tidak ada? Mari kita tutup pelatihan edukasi di malam hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Ilvi atas ilmu yang telah diberikan dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung pada pelatihan edukasi di malam hari ini. Kepada teman-teman untuk
screenshot pelatihan edukasi di malam hari ini sebagai bukti untuk mengisi absensi. Untuk link absensinya dibagikan di kolom komentar. Silahkan teman-teman mengisi link absensi dan juga men-screenshot pelatihan edukasi di malam hari ini. Saya Lira Maya Estianti selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.